apa yang bisa membuktikan lebih bahwa Bible sesuai dengan sains? Jika kita bandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran lebih komplit. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, terus dukung channel ini untuk memberitakan tentang firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman yang sesungguhnya. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman saya akan membahas sebuah cuplikan video, di mana dalam sebuah cuplikan video ini ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwasannya Alkitab tidak dibuktikan atau tidak melebihi daripada sains. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan tanggapan atau meluruskan hal ini, maka terlebih dahulu kita menonton cuplikan videonya berikut ini. Oneness sendiri tidak meyakini adanya Trinitas, sedangkan dari pihak Trinitas sendiri meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu tapi terdiri dari 3 pribadi. Dan hingga saat ini belum tuntas mereka itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait adanya penciptaan manusia. Terkait adanya penciptaan manusia, biasanya mereka selalu hanya menggunakan dari kitab Kejadian. Dan itu pun ternyata bisa dihitung dengan jari. Tentang bagaimana sih? Dimana di dalam Bible sendiri Anda akan melihat pada kitab Kejadian, di sana Anda akan membaca terkait adanya penciptaan manusia, khususnya dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan itu pun tidak memiliki kelebihan yang bernilai terkait adanya Kejadian pasal 2 ayat 18, di mana isinya adalah sebagai berikut. Tidak baik jika manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan tidak hanya itu, selain adanya keterangan tersebut, Bible pun menegaskan pula adanya keterangan mengenai adanya manusia itu diciptakan dari tanah. Sudah, cuma itu aja. Jika hal itu saja, lalu hal apa yang bisa membuktikan lebih bahwa Bible sesuai dengan sains? Jika kita bandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran lebih komplit. Al-Quran lebih baik. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini di mana saudara kita ini berusaha untuk membela, bahkan memojokkan bahwa Alkitab itu tidak bisa dibuktikan secara sains, dan kemudian juga dia sampaikan bahwasannya dalam Alkitab itu tidak melebihi daripada sains. Itu yang saya tangkap, bahwasannya tidak bisa dibuktikan bahwasannya Alkitab itu melebihi daripada sains. Nah teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya Alkitab ini ada yang bisa dibuktikan secara sains, ada juga yang tidak bisa dibuktikan secara sains karena itu terjadi seperti supernatural. Nah, seperti mukjizat itu kan terjadi secara nyata ya, secara nyata dan langsung terjadi. Nah, teman-teman sekalian, tidak butuh proses, ada proses atau apa, mulai dari awal dari mana asalnya, tetapi ini sungguh-sungguh ketika terjadi maka langsung jadi. Nah, seperti kita melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu tidak bisa dibuktikan secara sains, di mana dia menyembuhkan Bartimeus. Di mana Bartimeus berkata kepada Tuhan, Tuhan rabunilah aku. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Bartimeus? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Lalu kemudian setelah Yesus menyampaikan kata-kata itu, dan Bartimeus bisa melihat kembali. Nah teman-teman, ini membuktikan luar biasa mukjizat dan membuktikan bahwasanya Alkitab itu melebihi daripada sains, daripada nalar manusia, karena kuasa Tuhan melebihi batas dari apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Nah teman-teman sekalian, di mana tadi kita melihat cuplikan video ini, saudara kita ini menyampaikan bahwasanya Yohanes sendiri tidak meyakini tentang Trinitas. Belum tuntas. Mereka yang memahami tentang Trinitas belum tuntas menjelaskan tentang Allah Trinitas ini. Nah teman-teman sekalian, mungkin kita seringkali melihat banyak para hamba Tuhan yang sudah membalas ini dan sudah menerangkan tentang Trinitas itu, tentang Allah itu, Allah yang Tritunggal itu teman-teman sekalian. Jadi saya pikir saudara kita ini
wawasannya kurang ya. Kurang terhadap pendidikan ataupun pemahaman mengenai tentang Trinitas ini. Sehingga yang itu tak itu, yang itu tak itu dipojokkan dari situ ke situ. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan memahami tentang Trinitas ini. Kalau orang pola pikirnya hanya untuk memojokkan Alkitab, maka tidak akan mudah memahami. Ataupun hanya ingin mencari kesalahan, maka tidak akan memahami pengertian tentang Trinitas itu, teman-teman sekalian. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, kemudian saudara kita ini sampaikan lagi tadi bahwa mengenai pembuktian tentang penciptaan manusia bisa dilihat di dalam Kejadian 2 ayat 18, dan dia katakan itu hanya itu saja yang diandalkan dan itu bisa dihitung dengan jari. Bahkan padahal kita melihat di Alkitab begitu banyak ya yang luar biasa yang bisa dibuktikan dengan sains, teman-teman sekalian. Tetapi kalau kita melihat di dalam 2 ayat 18 yang dibahas oleh saudara kita tadi, teman-teman, di mana di situ ayat 18 sebenarnya isinya begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, firman Tuhan yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tetapi kita mau lihat di ayat ini, teman-teman, firman ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Tuhan ya melihat bahwasannya manusia itu tidak baik seorang diri, maka dia membutuhkan seorang penolong baginya. Nah, ini sudah diajarkan kepada kita tentang hidup bersosial, berinteraksi. Jadi saling ada ketergantungan. Jadi ada saling pengaruh. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa sebenarnya. Jadi ini bisa dibuktikan secara Alkitab. Nah, teman-teman, kemudian dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini Tuhan menjadikan seorang penolong bagi manusia yang diciptakan. Yang pertama adalah Adam. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Tuhan ya membuat Adam tertidur dan dia mengambil tulang rusuk Adam dan menjadikan seorang perempuan yang bernama Hawa untuk menjadi istri daripada Adam. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, teman-teman sekalian. Manusia diciptakan dari debu tanah, seperti yang dibahas oleh saudara kita tadi. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, teman-teman, kita lihat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, teman-teman sekalian, ini kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Manusia itu dia ciptakan dari debu tanah, lalu kemudian dia menghembuskan nafasnya dan manusia itu hidup. Ini luar biasa. Apakah ini bisa dilakukan secara sains? Apakah bisa manusia melakukan hal ini, menghembuskan nafas sehingga dia hidup? Nah, saudara-saudara, walaupun kita melihat robot-robot diciptakan dan itu membutuhkan energi, ya, membutuhkan listrik, mesin, tetapi Tuhan pada saat dia menciptakan manusia itu dibentuk dari debu tanah, lalu kemudian dihembuskan nafas dan hidup. Ini luar biasa, kedahsyatan yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Nah, teman-teman sekalian, itu luar biasa. Ini membuktikan bahwasanya Alkitab itu lebih tinggi daripada sains. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan tadi, lalu hal apa yang membuktikan Alkitab lebih daripada sains? Itu yang terakhir yang saya simak dari video itu, teman-teman sekalian. Nah, ada banyak hal yang tidak bisa dibuktikan secara sains, dan ada juga banyak hal yang bisa dibuktikan secara sains. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat yang pertama sekali waktu di Kana, perkawinan di Kana, di mana Yesus menjadikan air menjadi anggur. Kita membuktikan itu di pasal itu, teman-teman sekalian, di mana dalam cerita firman Tuhan itu menjelaskan di mana Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu mengambil air dalam tempayan-tempayan itu, mengisi air di tempat-tempat itu, lalu langsung membawanya kepada kepala pegawai ya pernikahan itu, kepala pelayan itu, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika kepala pelayan ini mencicipi anggur itu dan dia mencicipin air itu, telah menjadi anggur. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwasanya Alkitab melebihi daripada sains.
yang terjadi secara supernatural, teman-teman sekalian. Itu terjadi secara langsung, teman-teman sekalian. Langsung tak jadi. Ini luar biasa, ini kedahsyatan Tuhan. Ini kedahsyatan Alkitab. Dan banyak hal lagi, teman-teman sekalian, yang dibuktikan secara, yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Di mana teman-teman sekalian kita melihat luar biasanya akan mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini, teman-teman sekalian. Seperti orang lumpuh dapat berjalan, orang buta bisa melihat, teman-teman sekalian. Ketika Yesus bertemu dengan orang gila yang dirasuki oleh iblis, ya, kemudian iblis itu masuk di dalam tubuh babi, akhirnya babi itu masuk ke dalam laut dan mati. Teman-teman sekalian, ini sesuatu yang luar biasa, karena sains tidak bisa mengusir iblis. Nah, itu membuktikan bahwasanya Alkitab melebihi daripada sains. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu membuktikan bahwasanya keinginan daripada saudara kita ini hanya ingin memojokkan Alkitab dan ingin mencari popularitas. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai orang Kristiani, kita harus mempertahankan iman kita. Kita percaya bahwa kita di tangan yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang membawa kita kepada sukacita dan kegembiraan dan kedamaian sejahtera. Teman-teman sekalian, Tuhan memberkati kita. Salam.